rahimahullah ta'ala, ada Allah ta'ala itu dikatakan wajib pada akal. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita minggu depan. Jadi sebelum kita akhiri majelis kita, pengajian pada minggu ini kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ustaz, kami izin keluar. Boleh. Terima kasih Ustaz. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat juga, Mbak. Alhamdulillah Ustaz. Jadi penibut sekarang, Mbak. Udah ada di rumah saja Ustaz. Oh, syukurlah boleh juga datang mengaji kan? Ya, gimana pahamnya Bang Ustaz? Alhamdulillah. Mantap pembahasan Ustaz Isron. Ya, aku pun makin paham juga nih sekarang. Alhamdulillah. Aku ada sedikit tak paham. Kenapa nanti? Apa deh? Nanti kita tolong kaji ya. Dia ada juga dicatat tadi lah. Sujong nya catat tadi. Rekaman kali itu. Oh iya kan? Kalau merekam sini. Sama aku punya. Kira dia nah. Kenapa lah kalau ulama dari luar banyak pula sumbangan, kalau ustaz-ustaz disandakan nih kurang pula. Oke. Ya Allah, bantulah kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis mau mandi kah? Oh, ini habis Sudah dari mau lambat aku. Wih, ada makanan Bang Boni. Kamu dia nih perut lapar nih, boleh minta kan? Makanan ini untuk aku, bukan untuk kau. Aku bawa ini cukup saja. Cukup untuk diriku. Rasulullah. Memang si Noli dari dulu begitu, kentutnya sendiri pun kalau begitu. Biar betul tuan. Bagi-bagi lah buat kata tuan. Iya. Aku bukan kedekut, aku berjimat. Allah. Oh, Jimat dengan kedekut itu mana bezanya tuan? Begini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, Pak. Ada mau tanya sedikit. Iya. Aku mau bagi sumbangan dengan Ustaz, tapi budget tidak cukup. Oh, Berapa lah apa tuan semua ikhlas bagikan? Insyaallah. Berapa aja? ada. boleh baca. Ada, cek dulu dompet. Maksudnya ada sih. Oh, ada. Nah, Macam sekian telepon bagi kalau tidak banyak kan? Terima kasih lah. Terima kasih. Sini asli. Ikhlas aja. Ikhlas. Guru. kau lah. Kau? Nggak lebih diditku. Oh, ini mustahil kau nih. Kau ini minggu-minggu begitu udah ada duit. Nggak ada baditku. Baru gaji Boni. Belum lihat aku gaji ini. Bila kamu terima? Nggak tahu aku punya bos nih bila terima ini. Ceko gitu, Bapak. Kau nih. Ada duit Boni, tapi kau nih selalu kedekut. Sikit sih. Ada pun duit 10 ringgit ya ini. Jadi kalau aku mau semua ini dan aku bikin beli kredit. Kata tadi tiada. Berjimat-jimat pun tak lampung. Nur kalau kau bagi tuh 10 ringgit lebih lagi daripada nilainya. Insyaallah. Tadi dada sekarang Kalau ada. itu aku terima 10 ringgit ini. Tadi Kenapa kau dah? 10 ringgit cabai duit ini, Ji. Enggak apa Wawan. Wanol. Iya, Janji ada. kau ikhlas. dia cium. Dulu. Ikhlas lah. Bagi semua gegar-gegar nih. Ada. 10 ringgit saya kau bagi, kau pegang Pak. Besar sudah 10 ringgit itu. Saya balik dulu ya. Ustaz, awal Ustaz hujan. Oh, Duduk minum Ustaz. baju lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru sampai kan? Oke, Ustaz. Baju lah dulu. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semua sehat juga kamu? Ya. Sudah juga kamu minum kah? Alhamdulillah sudah tadi Ustaz. Ustaz jemput minum Ustaz. Saya minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan nggak Ustaz? Boleh tanya. Apa itu Min?
tentang bakil Ustaz. Apa perbedaan bakil dengan jimat cermat Ustaz? Orang bakil nih, kalau kita Sabah panggil apa? Loke, apa lagi? Kedekut, hidung masin, haji bakil, ataupun seke. Nah, dia ada tuh. Nah, jadi orang bakil nih ataupun apa juga istilah yang kita panggil, kalau peribahasa panggil, umpama menggenggam air tak iris. Nah, ini bagi perumpamaan orang bakil. Jadi bakil ini menurut bahasa ataupun lugah yaitu menahan sesuatu. Manakala menurut istilah ataupun istilahan, bakil adalah perbuatan menahan sesuatu untuk memberikan kepada orang yang layak ataupun yang wajib dia berikan. Itu dipanggil bakil. Contoh mudah contoh, kita tahu seorang ayah itu wajib hukumnya memberikan nafkah kepada anak dan istri. Maka ketika si ayah ini dia tidak mau memberikan nafkah dengan alasan mau simpan duit supaya berjimatlah kunun. Itu bukan berjimat, itu kewajiban. Maka bila menjadi kewajiban dia tidak mau berikan, dia dipanggil bakil. Maka bezalah orang yang bakil dengan berjimat ini. Orang yang berjimat cermat ini adalah orang yang mengatur uangnya supaya tidak membazir. Contoh, dia sudah ada satu handphone. Nah, dia berpikir lagi kalau mau beli handphone yang kedua, tidak mau. Bab membazir. Itu dipanggil berjimat cermat. Ustaz, ada pun ada mau tanya nih. Apa itu, Mi? Orang yang bakil ini, Keburukan orang bakil. Keburukan orang bakil ini bukan kita saja manusia yang tidak suka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegur dan memberi ancaman kepada orang-orang yang bakil ini, tercatat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-180, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aatahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mana Allah menegur orang-orang yang bakil dengan firman-Nya, wala yahsabanna alladziina, janganlah menyangka orang-orang yang bakhil, jangan menyangka apa? Dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kurniaannya Allah Subhanahu wa taala, jangan sangka apa? Wa khairul lahum. Kebakilan yang ada pada diri mereka itu baik bagi mereka. Allah tegur orang bakil, jangan kamu menyangka kebakilan dalam diri kamu itu baik bagi kamu. Bahkan Allah sebutkan bal huwa syarrul lahum. Bahkan kebakilan itu syarrul lahum, adalah buruk bagi mereka. Kenapa? Karena Allah sambung firman-Nya dengan Allah berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka akan dikalungkan di leher mereka dengan harta yang mereka bakilkan. Dikalungkan apa ya, harta yang mereka bakilkan itu nanti dikalungkan bila yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan Allah tegaskan, walillahi mirasus samawati wal ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka ini adalah teguran dan ancaman bagi orang-orang yang bakil. Itu adalah keburukan yang nyata, karena Allah sendiri menyatakan tentang orang-orang yang bakil. Maka kita perlu elakkan kebakilan ini. Apatah lagi Nabi SAW sendiri berfirman, yang mana diriwayatkan daripada An-Nasai, yang mana Nabi SAW bersabda, wala yajtami'u syuhu wal iman fi qalbi abdin abadan. Jangan, Nabi kata wala yajtami', jangan himpunkan kebakilan dan iman fi qalbi abdi, di dalam hati seorang hamba. Bila, sampai bila? Satu hari saja kah? 2 hari kah? Setahun kah? Tidak. Abadan, selama-lamanya jangan himpunkan. Jadi banyak lagi sebenarnya hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lain menyatakan tentang orang-orang yang bakil ini. Di dalam hadis dan kitab-kitab ulama pun ada menyatakan. Jadi Ustadz, kalau ada ustadz-ustadz mengajar ataupun ulama
Tidak dibagi, dikira bakil gitu Ustaz. Iyalah dikira bakil lah. Sebab kenapa ulama dan ustadz-ustadz ini pergi mengajar itu dikira fisabilillah. Maka orang yang bakil ini sebenarnya terutama orang-orang yang tidak mau mengeluarkan ataupun tidak mau mengimpakkan hartanya di jalan Allah, pada agama Allah, pada ahli agama Allah. Inilah ahli agama Allah, yaitu ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang mengajar di masjid, di madrasah dan tempat-tempat pengajian. Betul teringat amanat daripada guru mulia kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rafiq bin Luqman Al-Kab tentang sagu hati kepada para pengajar lokal ataupun kita panggil tempatan lah, ustaz-ustaz tempatan, ulama-ulama tempatan ini sepatutnya pengurusi masjid, bendahari masjid ini tidaklah loke, janganlah bakil bagilah sedikit sagu hati kepada para ulama, para ustadz lokal ini. Jangan nanti datang ulama dari luar negara, baru berhabis mau kasih keluar duitnya, mau keluarkan dia punya duit sumbangan di masjid. Nah, sepatutnya yang kita mau utamakan sebenarnya ulama-ulama lokal dan ustadz, bukan kita ketepikan ulama luar negara. Kita boleh lihat ulama luar negara datang di tempat kita lama, enggak biasa 1 minggu, 2 minggu. Nah, paling lama pun mungkin 1 bulan. Lepas tu pergi ke tempat asalnya. Jadi ulama-ulama tempatan ini tinggal di situ, mengajar di situ, bahkan mungkin matinya pun di situ. Nah, ini yang perlu kita utamakan. Nah, juga bagilah sumbangan sedikit supaya meringankan beban sedikit ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang mengajar di masjid inilah. Nah, sebab itu bukan setakat pengurus masjid, kita ni pun sepatutnya sifat bakil itu kita kikis. Sebab kita takut ada hadis sahih riwayat muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan tentang doa malaikat, doa keburukan malaikat bagi orang yang bakil. Nah, ini yang kita risau, kita termasuk doa malaikat ini. Kalau doa baik, tidak mengapa, kita lebih suka. Ini doa buruk yang mana diriwayatkan daripada Abu Hurairah, yang mana Nabi SAW ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa malakani yanzilan wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Yang mana Nabi SAW bersabda yang makumnya ma min yaumin yusbihu abdu, tidaklah ada satu hari yang mana berada seorang hamba padanya hari tersebut illa malakan yanzilan, melainkan turun 2 malaikat kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, berkata satu malaikat, salah satu daripada malaikat itu berkata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah beri gantilah harta ataupun uang ringgit orang-orang yang berinfak. Dan wayaqulu akhar, yang ini kita tidak mau jadi, kita tidak mau termasuk 2 malaikat yang satu. Wayaqulu akhar, berkata malaikat yang satu, mau tahu apa 2 malaikat yang satu? Wayaqulu akhar Allahumma a'ti Allahumma mumsikan talafa, Allahumma ya Allah binasakan harta orang-orang yang bakil. Nah, kita takutlah menjadi orang-orang yang bakil karena malaikat bila mendoa seseorang hamba, maka kita ketahui malaikat tidak membuat maksiat, tidak membuat dosa. Nah, sebab itulah kita perlu mengikis, walaupun sifat bakil ini memang pun kadang hadir, kadang tidak hadir. Biasa kita manusia, tapi sentiasa setiap hari kita kikis supaya kita menjadi orang yang pemurah. Jadi bahkan jangan di-set di pikiran kita orang yang tidak mau sumbangkan harta, tidak mau sumbangkan uang ringgit itu dikira bakil. Tapi ada lagi satu perkara. Nah, yang ini yang ramai orang tidak sadar, dia itu setiap hari bakil. Bukan setiap hari, bahkan setiap menit, mungkin setiap jam dia menjadi bakil. Nah, inilah yang kita mau tahu. Sebab mungkin tadi kita sudah tahu orang yang tidak mau keluarkan zakat, tidak mau keluarkan harta, orang bakil. Tapi yang mana seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan al-bakhil.
Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Nah, Nabi SAW kata al-bakhilu, orang yang bakil ini siapa? Man dzukirtu indahu, orang yang disebut nama baginda Nabi SAW di sisinya, tapi apa dia buat? Falam yusalli alaihi, tapi dia tidak berselawat ke atas baginda. Kan kita ketahui ramai orang hari ini bila mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka hanya berdiam, tidak mau menyaut salawat ke atas baginda, maka tergolong bakil. Sebab itu kita bila mendengar nama baginda apa perlu kita buat? Kita menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin setakat itu sajalah. Oke, banyak lagi sebenarnya kalau kita mau kupas tentang orang bakil nih, wih banyak. Riwayat-riwayat hadis menceritakan tentang orang bakil, ancamannya dan banyak lagi. Nah, mungkin setakat itu saja. Wallahu a'lam. Jadi biar sama-sama saya minum ya, sambung. Tadi gantung nih, sedap. Bismillah. Terima kasih penerangannya untuk kami ikon-ikon semua. Ada ilmu serba sedikit. Karena ini ada sedikit Ustaz, sumbangan daripada ikon-ikon lain. Terima kasih ya. Terima kasih Ustaz datang.